Halo Sobat Pendapat Masyarakat. Sebelum kalian nonton jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video terbarunya. Terima kasih. Penyebab Desta gugat cerai Natasha Rizky. Tanda-tandanya sudah terlihat sejak awal. Kalian pasti udah pada tahu kan Desta gugat cerai istrinya yang ternyata telah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 11 Mei 2023. Lalu apa sih upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Natasha Rizky ketika dia mendapatkan surat gugatan cerai, yang mana hal ini mungkin berlaku bagi ibu-ibu di luar sana yang mungkin mengalami hal serupa. Di antaranya, kamu bisa menuntut hak-hak pasca cerai atau tunjangan perceraian, seperti nafkah idah, nafkah mut'ah, nafkah anak, dan hak asuh anak. Sebagaimana diatur dalam pasal 149 KHI yang menyatakan apabila perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan 4 hal. Yang pertama, nafkah idah. Kedua, nafkah maskan atau kiswah. Yang ketiga, melunasi mahar terhutang. Dan yang keempat, memberikan nafkah anak sampai anak tersebut berusia 21 tahun. Tapi banyak juga yang beranggapan, udahlah saya nggak perlu semua itu, yang penting saya maunya cerai. Itu kembali lagi ya kepada keinginan masing-masing. Tapi yang jelas, undang-undang perkawinan kita sangat mengakomodir hak-hak pasca perceraian bagi perempuan dan anak. Jadi kamu mending nuntut hak pasca cerai atau nggak usah nih. Pertemuan Desta dan Natasha Rizky di sidang cerai perdana bikin kesepakatan. Sidang perdana perceraian Natasha Rizky dan Desta Mahendra digelar hari ini pada Senin 29 Mei 2023 di Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan. Agenda dari sidang perceraian Desta dan Natasha dimulai dengan agenda mediasi, di mana agenda mediasi ini pihak keduanya yakni Desta dan Natasha Rizky masih bisa berpeluang untuk bisa melakukan rujuk. Sebetulnya peluang rujuk antara Natasha Rizky dan Desta telah disampaikan oleh kuasa hukum Natasha yakni Ruli Agung. Bukan tanpa alasan, Ruli Agung mengatakan selama putusan cerai belum final, maka Desta dan Natasha masih bisa rujuk. Namun sebelum menggugat cerai Natasha Rizky, ternyata Desta sudah lebih dulu membuat kesepakatan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Natasha Rizky, Ruli Agung, jelang menjalani proses cerai. Adapun kesepakatan tersebut diantaranya adalah soal nafkah. Dikatakan Ruli bahwa Desta dan Natasha Rizky sudah mengatur soal urusan nafkah jika nanti keduanya resmi bercerai. Bahkan Ruli menyebutkan jika Desta merupakan suami yang baik untuk Natasha Rizky dan ayah yang baik untuk anak-anaknya. Lebih lanjut, Ruli menegaskan jika keduanya sudah sepakat untuk mengakhiri pernikahan yang sudah dibangun 10 tahun ini. Kak Caca, terkait kode GG itu gimana Kak Caca? Mungkin bisa dijelaskan Kak Caca? Ya, karena Kak Caca nah ya, itu tidak benar. Desta Masya Allah, Desta orang yang baik. Masya Allah, beliau tuh baik banget sama keluarganya, jadi tolong jangan fitnah beliau yang aneh-aneh. Saya menjadi saksi hidupnya selama 10 tahun. Beliau baik banget sama saya, sangat menyayangi saya dan anak-anak saya. Beliau Masya Allah, jadi berita yang diisukan sama itu tidak benar adanya. Itu aja sih, jadi kita semua jangan menyebarkan fitnah yang apalagi belum sama sekali tidak benar. Jadi itu aja sih. apa aja mungkin yang dibicarakan disampaikan di materi persidangan nggak bisa dibuka di Pak Desta merasa menyesal dan kayaknya ada ya kira-kira pernikahan kalau ini gimana sih Mbak? Ceritanya agak aneh juga ya. Kalau menyesal namanya pernikahan berakhir ya nggak bisa ditanya seperti itu sih harus. akan ada peluang untuk mungkin Ya kita lihat nanti aja ya. Gue nggak bisa mengandai-andai atau apa. Tapi saat ini sama Kak Caca kemarin juga nikahan masih bareng-bareng Ya memang gitu. hubungan kita baik selama ya maksudnya berjalan dengan ya memang masih baik-baik aja karena kita juga masih sepakat untuk bareng-bareng untuk anak-anak. Jadi Bang artinya masih dalam satu hubungan itu ya Bang. Isu yang beredar katanya sudah setahun tidak satu rumah itu. Itu nggak bisa dibuka di sini lah ya, yang pasti udah diatur sebaik-baiknya gimana berdua kita jalanin ini bareng-bareng. Tapi tadi dalam komunikasi gimana nih Kak Desta? Biasa aja. Gue sama dia juga masih ngobrol, masih nggak ada masalah apa-apa. sempat tadi menonton Kak Aca di dalam waktu mau dari sidang ke ruangan mediasi, mungkin Mas Desta memang masih mungkin ya tidak mungkin dengan Kak Aca itu. Kenapa? Sempat kayak nuntun
Kak Desta tadi sempat nuntun ke Aca ketika kita sempat mau Kenapa emang? Itu apakah memang maksudnya sebaik itu kan berarti hubungannya? Nomor antrian G27 dengan nomor perkara 1412 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Apa sih membuatnya akhirnya ini kayaknya keputusan terbaik buat kalian? Saya sudah bilang di materi persidangan beberapa hal yang tidak bisa mengungkapkan. Nomor antrian G27 dengan nomor perkara 1412 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Nanti akan ada di sidang berikutnya. Dan yang bisa saya sampaikan sih itu mediasi sudah berlangsung dan nextnya di sidang tanggal 12. Akan terus datang Kak Desta atau tidak? Kita datang. Kak Desta mungkin sempat kemarin story ada soal fitnah tadi itu gimana? Kak Desta Apa soal apa? yang soal Fitnah. Sudah klarifikasi juga di Instagram dulu itu fitnah. Ya udah fitnah ngapain dipercaya? Capek gue untuk mengklarifikasi fitnah satu persatu untuk apa gitu. Karena terlalu banyak yang sudah bikin opini, bikin pendapat ya. Karena berita-berita yang disebarkan juga kan. Apa dia berarti fitnah mengenai yang dekat sama seseorang itu foto yang Itu beredar? bilang fitnah. Mau apa lagi gitu, mau diklarifikasi apa? Fitnah itu kan berarti tidak benar, cukup dong. Desta, sepakatnya seperti apa Kak Desta? Bukan merasa dirugikan, maksudnya fitnah udah banyak lah, jadi memang kalau nama fitnah pasti merugikan lah, nggak mungkin fitnah tidak merugikan kan gitu. Artinya itu kan secara IT kalau merugikan kan bisa dilakukan. Kan sudah dibilang, di kuasa hukum sudah bilang, kami cadangkan upaya hukum untuk yang masih menyebarkan fitnah, yang masih membuat fitnah. Akan laporan Bang? Laporan? Belum, sementara belum. Tapi akan ada rencana laporan? Nanti lihat perkembangan ke depannya gitu. Kita masih Ya fokus ke sini dulu lah. Pokoknya intinya kita ini kesepakatan bersama baik-baik. Jadi nggak usah digoreng-goreng kemana-mana. Nggak usah ke arah mana. Nggak ada sama sekali hal-hal yang ya buat kita jadi nggak baik-baik. Jangan sampai terjadi. Kak Desta kan story ya untuk anak dan harta gondok ini Kak Desta. Sudah diatur semua, sudah diatur ya. Ada kesepakatan bersama. Gitu aja. Kak Desta mungkin menjelaskan ke anak-anak gimana? Ya, selama ini kan anak-anak katanya sudah nggak ditinggal di tempat. Ya kita hubungan masih baik, kita masih sering ke rumah juga. Maksudnya ya memang nggak anak-anak mah. Ya kita sama-sama masih bareng, kita juga masih akan liburan bareng-bareng. Desta mungkin menjelaskan ke anak-anak seperti apa sih dengan beli tiketnya. Memahamkan ke anak-anak kan masih kecil. Anak-anak kecil juga. Ya gimana ya, ini kan belum pernah terjadi sama gue juga ya. Gue ini baru sekali kayak gini, jadi kalau ditanya gimana ya belum tahu. Tapi gue akan berusaha sebaik mungkin, udah itu aja. Berarti sebenarnya Kak Desta dulu. Udah cukup ya, gue capek. Ya pokoknya sekali lagi intinya doain yang terbaik aja lah. Jadi ya semua sudah diatur dan sudah melalui apa ya namanya ya kuasa hukum gua. Jadi udah seperti itu aja lah ya. Bisa disampaikan. Desta sepakat bercerainya seperti apa Kak Desta? Ya udah dibilang ya, oke. Thank you. Terima kasih banyak.